Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Dimanapun kita berada, saya percaya kita semua ada dalam lindungannya Tuhan. Dan kita bersyukur kalau saat ini Tuhan masih memberi kesempatan untuk kita dapat menikmati firman Tuhan lewat renungan 79 ini. Dan ayat renungan firman Tuhan saat ini saya akan ambil dari kitab Sakaria pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-5. Karena hari ini bacaan Alkitab kita adalah di kitab Sakaria pasalnya yang ke-5 sampai pasalnya yang ke-9. Dan saya akan bacakan ayat renungan kita di Sakaria pasal 6 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-5. Berkata demikian, "Aku melayangkan mataku pula, maka aku melihat tampak keluar 4 kereta dari antara 2 gunung, adapun gunung-gunung itu adalah gunung-gunung tembaga. Kereta pertama ditarik oleh kuda merah, kereta kedua oleh kuda hitam, kereta ketiga oleh kuda putih, dan kereta keempat oleh kuda yang berbelang-belang dan berloreng-loreng. Berbicaralah aku kepada malaikat yang berbicara dengan aku ini. Apakah arti semuanya ini, Tuanku? Berbicaralah malaikat itu kepadaku. Semua ini keluar ke arah keempat mata angin sesudah mereka menghadap kepada Tuhan seluruh bumi." Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, renungan saat ini akan saya beri judul Pekerjaan Kuasa Allah. Melihat dan mengamati perkembangan dunia di zaman ini, di hari-hari terakhir ini, ada begitu banyak hal yang begitu cepatnya berubah. Dan apa yang ada pada waktu-waktu yang lalu dan sekarang mungkin hari-hari ke depan atau tahun-tahun ke depan akan hilang dan menjadi tinggal kenangan dan dengan berjalannya waktu ini. Seperti apa yang kita alami hari-hari ini. Sehingga hanya sejarah yang mencatat sejuta cerita dari peristiwa-peristiwa dan perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang kita lewati di hari-hari yang kita jalani ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan ini yang menjadi renungan kita saat ini, kita akan melihat apa yang menjadi pesan Tuhan melalui penglihatan yang Tuhan berikan kepada Sakaria tentang bagaimana malaikat Tuhan menyingkapkan pekerjaan kuasa Allah yang akan bekerja bagi umatnya dan seluruh bumi sebelum kedatangannya yang kedua kali untuk memerintah dalam kerajaannya. Nah, di sini apa yang menjadi pekerjaan kuasa Allah yang diperlihatkan kepada Sakaria di sini. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, di pasal yang pertama sampai pasalnya yang ke-6, di sana dicatat tentang di sana ada 8 penglihatan Sakaria yang diperlihatkan kepada Sakaria pada malam hari. Kalau kita membaca di pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-7 dalam kitab Sakaria ini dikatakan demikian. Sakaria 1 ayatnya yang ke-7 dan 8. Pada hari yang ke-24 bulan yang ke-11, itulah bulan Sebat pada tahun yang kedua zaman Darius.
datanglah firman Tuhan kepada Nabi Sakaria bin Berekya bin Ido, bunyinya, "Tadi malam aku mendapat suatu penglihatan. Tampak seorang yang menunggang kuda merah. Dia sedang berdiri di antara pohon-pohon murad yang di dalam jurang, dan di belakangnya ada kuda-kuda yang merah jambu dan yang putih." Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa di sini kita melihat Tuhan memberikan penglihatan itu kepada Sakaria pada waktu tengah malam? Tengah malam di sini berbicara tentang akhir zaman. Dan apa yang dilihat oleh Sakaria dalam penglihatannya yang terakhir, yaitu penglihatan yang ke-8 di pasal yang ke-6 ini, seperti judul dari perikop ini, adalah merupakan pekerjaan kuasa Allah yang akan terjadi dan bekerja di akhir zaman. Di ayat yang pertama dikatakan demikian, "Aku melayangkan mataku pula, maka aku melihat tampak keluar 4 kereta dari antara 2 gunung. Adapun gunung-gunung itu adalah gunung-gunung tembaga." Di sini kita melihat Sakaria melihat 4 kereta yang keluar dari antara 2 gunung tembaga. Di mana warna kuda-kuda penariknya itu dikatakan pada ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ketiga itu ada warna merah, warna hitam, belang-belang dan putih. Di sana yang memiliki arti warna merah adalah melambangkan perang dan hitam melambangkan kelaparan dan maut. Dan warna berbelang-belang atau loreng itu melambangkan wabah penyakit. Sedangkan kereta yang ditarik oleh kuda putih itu melambangkan kemenangan. Seperti yang dicatat pada kitab Wahyu pasalnya yang ke-6 ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-5. Di sana saya akan bacakan Wahyu 6 ayatnya yang ke-2 dan ayatnya yang ke-5. Berkata, "Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu aku maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan." Ayat yang ketiga, "Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, 'Mari,' dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, 'Mari,' dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, 'Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu.' Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, 'Mari,' dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi." Nah, Bapak Ibu Saudara, dari penglihatan yang dilihat oleh Sakaria ini juga digenapkan dalam kitab Wahyu, dalam penglihatan kitab Wahyu, dan apa yang dinubuatkan dan apa yang dilihat oleh nabi-nabi ini, Bapak Ibu Saudara, itu sedang digenapi di hari-hari ini, di mana kita hidup di hari-hari terakhir ini, kita hidup di hari-hari terakhir ini, di mana firman Tuhan ini sedang digenapi satu persatu, di mana Tuhan akan menyatakan pekerjaan kuasanya bagi kita. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai umat Tuhan
yang hidup di akhir zaman ini, yang hidup di hari-hari terakhir ini, dalam kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang pertama adalah kita dapat melihat bahwa Tuhan begitu baik, di mana Dia senantiasa memberikan kita firman-Nya untuk kita dapat melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, dan kita dapat mempersiapkan diri untuk melihat pekerjaan kuasa Allah dalam hidup kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita mencari Tuhan, kita memohon kuasa Tuhan itu memenuhi kehidupan kita, yaitu kuasa Roh Kudus, supaya kita dapat mengerti setiap rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang kedua adalah kita mau tetap percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena Amsal 3 ayatnya yang kelima berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kalau kita mencari pengertian dari diri kita sendiri tentang rencana Tuhan dalam hidup kita, itu adalah sia-sia. Tetapi ketika kita mencari kehendak Tuhan, ketika kita kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, maka Tuhan akan memberikan kita kemenangan. Apapun yang kita alami dalam hidup ini, menghadapi hari-hari yang sulit ini. Tetapi kalau kita percayakan hidup kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka persoalan masalah yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi, Tuhan akan memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Dan yang ketiga adalah lakukan dan kerjakan setiap kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Yeremia 29 ayat yang ke-11, karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Itu sebabnya mari Bapak Ibu Saudara, kita mau terus untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita mau berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, dan kita mau tetap percaya sungguh-sungguh kepada Allah Tuhan Yesus Kristus yang memberikan keselamatan dalam hidup kita. Dan kita mau tetap bersyukur buat setiap kebaikan dan kasih Tuhan buat kita. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan mari kita mau kembali datang kepada Tuhan untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada saat ini buat kasih setia Tuhan, untuk kami dapat melihat bagaimana pekerjaan kuasa Tuhan yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Sebab kepada mula jemaat GPDI bertopang, mulai dari kandungan, Engkau selalu dipuji bagi banyak orang. Keluarga GPDI El Sadai Magelang seperti tanda ajaib. Engkaulah tempat perlindungan kami yang kuat. Kami bersyukur karena Tuhanlah yang menjadi penolong kami satu-satunya. Tuhanlah yang menjadi juru selamat kami, yang memberikan kami kemenangan demi kemenangan dalam hidup ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.